Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaikan nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga. Di antaranya kita patut bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan saat ini bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat umur. Yang tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang pada kesempatan Ramadan kali ini tidak bisa karena jatah usianya sudah habis. Kita yang pada kesempatan saat ini Allah masih memberikan kepada kita umur, maka perlulah kita senantiasa bersyukur dengan mengisi jatah usia kita dengan amalan-amalan yang soleh. Ikhwan bidin rahimakumullah, tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat dan tunduk terhadap ajaran yang dibawanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah sekali lagi sudah disampaikan lagi kepada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu rasa kegembiraan. Harus gembira kita karena apa yang dicita-citakan, apa yang senantiasa dipanjatkan oleh kita, umur kita ingin sampai kepada bulan Ramadan. Pada saat ini Allah memberikan, Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu kita sepatutnya bersyukur dengan cara mengisi bulan Ramadan ini dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi dengan adanya bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah SAW, ada 3 sosok manusia yang celaka, ada 3 sosok manusia yang rugi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, rugima ampu rajulin dukirtu indahu falam yusolli alayya, wa rugima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa insalakha qabla an yugfarolahu, wa rugima ampu rajulin adrakahu ingdahu abawahu al-kibaro falam yudhilahu al-jannah. Berdasarkan hadis ini kita mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa ada 3 sosok manusia yang akan celaka, bahwa ada 3 sosok manusia yang akan rugi. Kata Rasulullah bersabda, rugi ma'amku rajulin, celakalah seseorang dukirtu, yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku.
Ini manusia yang pertama rugi, manusia yang pertama celaka, yaitu manusia yang ketika disebut nama Nabi, nama Nabi Muhammad, nama Rasul kita, dia tidak bersolawat kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, mungkin supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang rugi itu, maka kewajiban kita ketika disebut nama Nabi kita, maka kita disarankan, kita diwajibkan, kita disunahkan untuk senantiasa bersolawat. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita mendengar Nabi kita disebut Muhammad, maka kewajiban kita disunahkan untuk meneruskan ucapan tersebut dengan Sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang rugi. Ketika kita berdiam, ketika mendengar Nabi kita disebut Nabi Muhammad, kita tidak bersolawat, tidak mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam, rugi ma'ampu rajulin dukirtu ingdahu falam yusolli alayya. Celakalah orang yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Atau solawat seperti yang kita ada dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, sosok manusia yang celaka ini nih, yang akan jadi tema utama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu orang yang usianya, umurnya memasuki bulan Ramadan. Warugima ampur rajulin, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan summa insalaho qabla an yughfarolahu. Dan celakalah orang yang memasuki, usianya masuk pada bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat begitu saja sebelum dosa-dosanya diampuni. Ini termasuk sosok manusia yang rugi, yang akan menjadi tema pada kesempatan hari ini. Kita sekarang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, merupakan salah satu kenikmatan, yaitu umur. Usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi sosok manusia yang rugi, yang celaka. Apa sosok manusia yang celaka? Manusia yang seperti apa yang celaka? Manusia yang usianya ada pada bulan Ramadan, umurnya melewati bahkan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, supaya kita tidak termasuk orang yang celaka, isilah bulan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Isilah bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang celaka gara-gara kita hidup di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadikan wasilah dihapusnya dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Sehingga celakalah orang yang ada umurnya pada bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadikan dia ampuninya dosa-dosanya, diampuninya dosa-dosa kita. Celakalah orang tersebut. Supaya kita tidak termasuk orang yang celaka, mari kita isi bulan Ramadan ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup di bulan Ramadan ini. Isilah bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh. Sehingga kewajiban kita, ikhwan fillah rahimakumullah, kita sekarang sudah sampai di awal Ramadan. Panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadanali wa salimhu minni mutaqabbalan. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan dari awal bulan Ramadan. Sekarang ini kita sudah ada di hari pertama di bulan Ramadan, kita senantiasa panjatkan setiap harinya. Allahumma, ya Allah, salimni, selamatkanlah ya Allah aku li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Wasalim Ramadan, ya Allah, dan selamatkanlah Ramadan untukku ya Allah. Wasalim humini mutaqabbalan, dan ya Allah,
terimalah amal soleh aku. Terimalah amal soleh aku menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan. Dari mulai sekarang kita senantiasa panjatkan doa ini supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang celaka. Minta keselamatan, ya Allah selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Dan ya Allah selamatkanlah Ramadan untuk aku. Dan terimalah amal soleh aku, ya Allah, khususnya yang dilakukan oleh aku di bulan Ramadan. Ini yang harus menjadi doa setiap hari khusus di bulan Ramadan ini. Supaya kita selamat, supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang celaka tadi. Umur kita ada di bulan Ramadan, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ketika kita benar-benar melakukan amal soleh, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sukses mengisi bulan Ramadan. Sukses mengisi bulan Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Karena salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dengan cara kita memperbanyak amal soleh. Lihat salah satu sabda Rasulullah SAW yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang paling pertama yaitu saum pada bulan Ramadan. Kita laksanakan saum di bulan Ramadan dengan benar-benar, supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Sebab saum salah satu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang saum pada bulan Ramadan, saumnya itu benar-benar penuh keimanan dan penuh perhitungan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Satu, berarti kita harus mengisi bulan Ramadan ini dengan saum sebenar-benarnya saum. Jangan saum hanya meninggalkan makan dan minum saja di siang hari. Makan dan minum saja, kemudian berhubungan dengan suami istri di siang hari. Tidak hanya saum seperti itu. Karena Allah tidak membutuhkan saum yang seperti itu. Tapi saum yang sebenar-benarnya saum. Puasa yang sebenar-benarnya puasa. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, kemudian bersetubuh saja. Tapi puasa yang benar-benar meninggalkan dari segala yang dosa, dari segala ucapan-ucapan yang kotor, dan dari segala hal-hal yang lainnya, supaya kita termasuk saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, kita isi bulan Ramadan ini di antara dengan benar-benar melaksanakan qiyam Ramadan atau yang disebut taraweh. Karena taraweh juga salah satu fungsinya adalah menghapus dosa-dosa kita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat pada bulan Ramadan, ini maksudnya sholat taraweh atau sholat qiyam Ramadan, melaksanakan sholatnya itu dengan imanan wahtisaban, dengan benar-benar penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka jaminan dari Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu isilah bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan kita melaksanakan sholat tarawehnya. Jangan sampai kita sholat tarawehnya itu awal dan akhir saja. Jangan sampai kita sholat tarawehnya itu bolong-bolong. Apalagi ini laki-laki yang kadang-kadang tidak ada uzur atau tidak ada kesempatan uzur syar'i untuk tidak melaksanakan sholat taraweh. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tarawehnya itu awal dan akhir saja. Ini tidak menjadikan sholat taraweh kita menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Coba kita maksimalkan, optimalkan. Jangan sampai sholat taraweh kita itu tertinggal atau tidak dilaksanakan. Ketika kita sudah benar-benar dan menjadikan kebiasaan, sehingga kita di luar bulan Ramadan kita ingin selalu melaksanakan sholat tersebut. Yang di luar bulan Ramadan namanya sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah ini dua. Yang kedua, sosok manusia yang celaka itu adalah jangan sampai kita umur kita berada dalam bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadikan
pengampunan dosa buat kita. Celakalah orang tersebut. Kita melewati beberapa bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadi wasilah penghapus dosa kita. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, sosok manusia yang celaka yang ketiga adalah warugima ampur rajulin adroka ingdahu abawahu al-kibaro falam yudhilahu al-jannah. Ini hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Kita adalah manusia yang pasti mempunyai orang tua. Kita adalah manusia yang pasti mempunyai orang tua. Ini jangan sampai termasuk orang yang celaka. Di antaranya orang yang celaka itu, sosok manusia yang ketiga yang celaka itu, yaitu seseorang yang bergaul, hidup dengan orang tuanya yang sudah tua renta, tapi orang tua yang tersebut tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tua itu adalah ladang amal kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Perintah berbuat baik kepada orang tua adalah ranking kedua setelah kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Ikhwan fillah. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan wa'budullaha, kalian harus beribadah kepada Allah. Kemudian dalam beribadahnya wala tusyriku bihi syai'a. Dalam beribadah kepada Allah jangan sekali menyekutukannya. Kesananya ayat tersebut wabil walidaini ihsan. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Senantiasa itu direntetkan, disambungkan. Ketika kita sudah diperintahkan beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Allahnya itu jangan sesekali dicampuri dengan kemusyrikan. Perintah yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua bisa menjadi jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang yang hidup dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tersebut tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah, kecelakaan. Sebab orang tua adalah salah satu ladang amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Bahkan ketika kita durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar setelah musyrik kepada Allah. Itu merupakan dosa terbesar, dosa besar ketika kita menyakiti orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua kita mengucapkan hal-hal yang jelek akan terjadi di dunia. Salah satu contoh bagaimana sahabat yang asalnya ahli ibadah yang namanya Alqamah, kan hadirin pasti atau ikhwan fillah sudah tahu bagaimana sosok Alqamah. Dia adalah sosok sahabat yang sangat soleh sebetulnya. Tapi pada suatu saat dia tidak terasa menyakiti orang tuanya atau ibunya. Bagaimana di akhir hayatnya Alqamah. Ibunya sakit hati. Sehingga ibunya mengucapkan atau mendoakan hal yang kurang baik. Akhirnya bagaimana terjadi? Alqamah susah mati. Alqamah susah meninggal. Pada suatu saat dikisahkan seperti itu. Sehingga sahabat laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Alqamah tidak mati-mati ini ya Rasulullah. Sementara hidupnya juga tidak sehat, mati tidak, hidup tidak, sekarat terus. Rasul lihat, karena Rasul dibimbing dengan wahyu, Rasul bersabda, ini coba cari ibunya, ini punya dosa kepada ibunya, coba cari ibunya. Singkat cerita, sahabat tersebut mencari ibunya, mendatangi ibunya, ditemuilah ibunya Alqamah, memang ibunya sakit hati. Sahabat tersebut bilang kepada ibu Alqamah, wahai ibu, itu Alqamah susah mati. Kata Rasulullah, ibu harus mengampuni dosa-dosa Alqamah. Kata ibunya, tidak, aku sudah sakit hati. Aku tidak akan mengampuni dosa anakku itu, Alqamah. Maka berbaliklah kembali laporan sahabat tersebut kepada Rasulullah, melaporkan bahwa ibunya tidak mengampuni, tidak memaafkan dosa Alqamah tersebut. Maka kata Rasulullah, coba kamu ke ibunya lagi, bilang bahwa Alqamah akan dibakar hidup-hidup kalau memang ibu tidak mengampuni dosa Alqamah. Berangkatlah, singkat cerita, seorang ibu, sesakit-sakitnya seorang ibu, ketika anaknya mau disakiti atau mau dibakar, tidak rela.
Akhirnya dengan menangis ibunya mengampuni. Dan sesaat itu Alqamah meninggal. Ini adalah salah satu ibroh. Ikhwan bidin rahimakumullah, jangan sekali kita menyakiti orang tua. Jangan sekali kita menyakiti orang tua. Sebab menyakiti orang tua merupakan dosa terbesar setelah dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menyayangi dan menjadikan orang tua kita itu ladang amal untuk kita memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikemukakan kan dalam hadisnya bahwa surga itu berada dalam telapak seorang ibu. Ini menandakan bahwa kita harus berbuat baik kepada ibu, kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi sosok manusia yang celaka, yang rugi karena kita bergaul dengan orang tua, apalagi orang tua kita sudah renta, sudah tua, kita tidak berbuat baik kepadanya. Jangan sesekali kita menyakiti orang tuanya, baik dengan perkataan atau kelakuan kita. Jadikanlah orang tua kita itu menjadi ladang amal buat kita. Kita berbuat baik kepada mereka, sayangilah mereka. Bahkan kalau bisa kan kewajiban anak yang soleh itu senantiasa berbuat baik dan mendoakan. Doakan mereka. Supaya kita tidak termasuk sosok manusia yang celaka. Hidup berada dengan orang tua, apalagi orang tuanya sudah renta, sudah tua, tapi kita tidak berbuat baik kepadanya. Celakalah orang tersebut, kata Rasulullah. Ikhwan bidin rahimakumullah, ini menjadi dasar pada awal bulan Ramadan ini. Supaya kita benar-benar terhindar dari 3 sosok manusia yang celaka itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Di antaranya orang yang pelit itu orang yang disebut Nabi kita, Nabi Muhammad, tapi kita tidak bersolawat kepadanya. Celaka. Berarti supaya tidak celaka, ketika kita mendengar Nabi kita disebut, maka kita harus bersolawat kepadanya. Yang kedua, sosok manusia yang celaka itu manusia yang berada dalam bulan Ramadan usianya, bahkan melewati bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tersebut tidak menjadi wasilah dosa-dosanya diampuni. Padahal keistimewaan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan magfirah Allah. Tapi kita tidak mendapat karena kita tidak mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam amal. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari sosok manusia celaka yang kedua itu, isilah bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, supaya kita terhindar dari sosok manusia yang celaka. Yang ketiga, Ikhwan fillah rahimakumullah, supaya kita terhindar dari sosok manusia yang celaka itu, yaitu kita harus benar-benar berbuat baik kepada orang tua kita, supaya kita tidak terhindar sosok manusia yang celaka gara-gara hidup dengan orang tua, tapi orang tua tersebut tidak memasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bidin rahimakumullah, cukuplah mungkin untuk Ramadan kali atau Ramadan pertama di tahun ini ya, dengan materi 3 sosok manusia yang celaka. 3 sosok manusia yang celaka. Supaya kita terhindar dari 3 sosok manusia yang celaka itu, hindarilah sifat-sifat yang ada dalam hadis tersebut ya. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang bahagia, bukan orang yang celaka. Ikhwan bidin rahimakumullah, mungkin itu untuk saat ini, hari pertama di bulan Ramadan, subuh pertama di bulan Ramadan. Sekali lagi, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka gara-gara umur kita ada dalam bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, supaya kita benar-benar khusyuk dan semangat mengisi bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa, kita harus senantiasa berdoa mulai saat ini sampai nanti di penghujung Ramadan. Kita senantiasa panjatkan doa kita, Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadanali wasallimhu minni mutaqabbalan. Ini senantiasa kita panjatkan supaya kita terhindar dari sosok manusia yang celaka itu ya.
Kita mohon kepada Allah keselamatan buat Ramadan, dan Ramadan juga menyelamatkan kita, tidak termasuk sosok manusia yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari awal sampai akhir cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya buat saya yang menyampaikan dan umumnya buat ikhwan semuanya. Kalau ada kesalahan, sudah pasti dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan. Kalau yang betul, yang benar, itu sudah pasti dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan kita kebaikan untuk diri kita sendiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.